الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في غامر علم الله ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم ووالد الحاضرين خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن لا ذاكر ولا ذاكر له من أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المسجد وصلى وتقى وتصدق على هذا المسجد سابقا ولاحقا جميع المسلمين والمسلمات تغشاهم بالرحمة المغفرة مع كمال لطف العافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين والحاضرات ikhwanana rahimakumullah, alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, dan kepada seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah di dunia ini selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti di hari kiamat juga demikian, berada di dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis pada maghrib di hari Rabu malam Kamis ini di masjid ini. Mudah-mudahan insyaallah selalu ditambahkan ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Akhir pembahasan kita pada waktu lalu adalah kita membahas akan yang disampaikan Nabi akan kejadian-kejadian di akhir zaman tentang munculnya Dajjal, sifat-sifat Dajjal, dan kita bahas tersebut karena Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebut Nabi mengkhawatirkan kepada kita, atas diri kita ada orang lain yang lebih dikhawatirkan Nabi daripada Dajjal, yaitu ulama su. Ulama su karena pada dasarnya sama saja sama Dajjal. Tujuan utama Dajjal adalah menyesatkan. Nah, ulama su ini lebih menyesatkan karena perbuatannya mengarah kepada keberanian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ucapannya manis, meskipun ucapannya bagus, meskipun ucapannya bersifat dakwah, tapi perbuatannya jauh dari kata dakwah, bisa jadi menjadikan kehormatan ilmu, kehormatan dakwah, kehormatan masjid, kehormatan pengajian, gara-gara orang ini yang dia merasa dirinya berbuat baik, tapi dia merusak dari yang dia tidak sangka. Karena pada dasarnya kebanyakan orang lebih cenderung melihat kepada perbuatan daripada ucapan. Maka setelah kita mengetahui juga terbaginya orang yang menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dalam 3 bagian, maka diingatkan, jadilah engkau wahai orang yang menuntut ilmu dari kelompok yang pertama.
yaitu kelompok orang yang berniat nama Allah, mengharap kehormatan akhirat, kehormatan kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikannya sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal abadi. Hati-hati engkau termasuk kelompok yang kedua. Ya, hati-hati kelompok kedua. Kelompok kedua yang gimana? Yang dia masih merasa dirinya buruk, tapi dia maju mundur. Antara dia merasa kalau dia itu buruk, tapi dia masih tetap didahului atau dipertegas oleh ajal sebelum dia tahu. Ya, maka orang yang mengetahui keburukan dirinya maka cepat-cepatlah taubat. Cepat-cepatlah, jangan kemudian nengok orang, jangan kemudian aku masih baik, aku masih nggak ada gitu ya. Khususnya sekarang waktunya yang sangat tepat, yaitu di bulan Rajab. Yang bulan Rajab adalah bulan yang agung yang disunahkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara zikir yang paling dicinta oleh Allah adalah istighfar. Karena istighfar itu adalah pengakuan seorang hamba akan kesalahannya, pengakuan seorang hamba akan kekurangannya. Itu menjadi salah satu zikir yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita sampaikan dalam surat Nuh, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Itu menunjukkan bahwa istighfar itu bukan hanya sekedar urusan kepada pribadi, sampai memperbaiki cuaca, memperbaiki Allah berfirman, istighfarlah kalian kepadaku, aku kirim hujan dengan keras pada kalian. Berarti kemanfaatannya bukan hanya kepada pribadi. Orang memperbanyak istighfar itu kemanfaatannya kepada banyak orang. Ya, maka jangan dianggap istighfar itu hanya kemudian kembali kepada pribadi. Padahal mestinya orang yang selalu beristighfar ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan-kemudahan. Dalam hadis Nabi, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang menetapi istighfar, memperbanyak istighfar, menetapi astagfirullah, sering-sering astagfirullah, Rabbil dan lain sebagainya, menetapi. Itu disebutkan dalam hadis Nabi setiap hari lebih dari 100 kali. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat setiap majlis 80 kali. Setiap majlis. Padahal Nabi orang yang suci, maksum, gak ada dosa. Ya, maka dipahami istighfar bukan hanya sekedar dari dosa. Ya, pastinya kita berpikir juga banyak dosa begitu kan yang kita perbuat. Jangan pula kemudian kita berpikir aku dosa apa ya. Nah, kita ngomong aku dosa apa itu menunjukkan akan mohon maaf kejahilan kita tidak tahu akan dosa kita sendiri. Ya, padahal pastinya ya banyak hal lah. Apakah sholat kita sungguh-sungguh, apakah ya, belum lagi urusan batin, urusan hati, perasaan sama orang, sama tetangga, sama sepupu, sama dan lain sebagainya. Berapa besar sebetulnya banyak hak-hak yang belum kita tunaikan kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati engkau jangan sampai antakuna minal fariqi tsalits, dari kelompok yang ketiga. Siapa kelompok ketiga? Yaitu orang yang dia dengan ilmunya mencari remah-remah duniawi, kemuliaan sesaat, ya, kemewahan materi, tapi dia ngerasa dia orang hebat, dia ngerasa aku wali, dia ngerasa aku orang soleh, dia ngerasa. Hati-hati, maka engkau akan hancur dengan kehancuran yang tidak bisa diharapkan lagi kebahagiaanmu dan tidak bisa ditunggu lagi baikmu. Fa'ingkulta, kalau ditanyakan, fama bidayatul hidayah liujarriba nafsi biha. Kalau hanya ditanyakan, apa sih bidayatul hidayah?
awal dari hidayah itu apa? Sebagaimana Tuan Syekh Al-Imamul Ghazali nyebutkan di awal di mukaddimah, hidayah itu ada permulaannya. Hidayah itu ada permulaannya. Aku kepingin untuk menguji diriku. Itu hidayah. Mengamalkan, maka silahkan untuk melanjutkan kepada kedalaman ilmu. Silakan melanjutkan kepada keluasan ilmu. Silakan lebih sungguh-sungguh. Tapi kalau yang ini saja engkau tidak amalkan. Yang ini saja malas-malasan. Masih malas-malasan. Ya, maka keinginan kita untuk menuntut ilmu, keinginan kita untuk menyebarkan ilmu itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, saya tidak merendahkan berbagai macam keinginan orang untuk berdakwah, keinginan orang untuk berbagai macam cara untuk memulai dakwah. Bagus saja. Tapi alangkah pentingnya untuk diawali dengan lurusnya niat. Lurusnya niat. Nah, lurusnya niat itu uji cobanya dengan ini. Hidayatul hidayah. Nah, apa ini? Tanda lurusnya ikhlas seseorang, lurusnya hati seseorang itu adalah menguji coba pada nafsunya akan hidayatul. Kalau dijawab oleh Imam Ghazali, fa'lam anna bidayataha dhahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa. Sesungguhnya awal dari hidayah adalah takwa zahir. Kembali kepada takwa. Apa itu takwa? Banyak sekali definisi ulama tentang takwa. Banyak sekali definisi ulama tentang takwa. Pada dasarnya takwa itu asal muasalnya adalah sesuatu yang dibuat untuk menjaga diri. Ya, takwa adalah sesuatu untuk menjaga diri. Menjaga diri dari panas, payung. Cara bahasanya takwa. Ya, menjaga diri dari pedang, tameng, sebutan takwa. Ya, menjaga diri dari air, hujan, jaket, mantel, sebutan takwa. Pokoknya segala hal yang untuk menjaga diri itu namanya takwa. Itu dalam arti bahasa. Dalam arti bahasa. Adapun arti-arti yang dimaksud dengan takwa, ucapan para ulama sangat banyak sekali. Kita bisa menyebut ratusan ulama yang menyebut masing-masing takwa itu gini, takwa itu gini. Besar kemungkinan setiap ulama menyebutkan itu dengan kadar pengetahuannya beliau, dengan kadar kekuatan hatinya mengarah mana. Dan pastinya kan ini beda-beda, Pak. Ya, ada orang yang berkata takwa itu adalah engkau katanya Imam Ahmad bin Hanbal, takwa itu adalah engkau menjauhi keinginan hawa nafsu, menjauhi keinginan nafsu. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengarahnya pandangan kepada yang terberat itu adalah hawa nafsu. Berat adalah hawa nafsu. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa takwa itu disebutkan takwa itu adalah mengamalkan taat kepada Allah dengan dasar cahaya dari Allah. Dengan dasar cahaya dari Allah berarti menunjukkan dia lebih mengarah kepada nilai taat dengan ilmu. Harus dengan cahaya. Berapa banyak orang taat tapi tidak tanpa ilmu. Asal berbuat, dia ngerasa dirinya ada hebat, ngerasa dirinya ada ahli ibadah, padahal ibadahnya nggak salah, gitu ya. Dan ibadahnya kan nggak belajar, apa? Ya, nggak belajarnya saja sudah sombong, nggak belajarnya saja sudah
juga yang mengatakan kalau disebutkan Abu Hurairah ditanya tentang takwa, Abu Hurairah menjawab, kau pernah berjalan di tempat yang banyak durinya? Iya Tuhan. Gimana jalan di atas duri? Ya hati-hati, hati ya, jangan sampai kena duri. Maka demikianlah takwa. Kalau dalam sikap semuanya lebih ekstra hati ya. Maka ini Imam Abu Hurairah lebih berpandangan kepada bentuk kehati-hatian dalam berbuat. Dan semisal-semisalnya banyak sekali. Tapi garis besarnya adalah yang sering kita dengar ya, dan yang sering disebut oleh para ulama definisi takwa adalah ibaratun, ungkapan anim titsali awamirillah wajtinabi nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, ada juga yang istilahnya dengan bahasa lain mengatakan jangan sampai Allah kehilangan engkau dalam perintahnya, dan jangan sampai Allah mendapati engkau di dalam larangannya. Lebih kurang lah kayak gitu. Tapi walhasil di dalam bahasan ini, ungkapan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan berarti takwa itu ada dua bagian. Ada dua, satu perintah, dua larangan. Satu perintah, dua larangan. Maka kalau dia seseorang perintah saja, larangannya diabaikan, belum takwa. Larangannya dijauhin, tapi amal perintah tidak dilakukan, juga belum bertakwa. Maka ada dua bagian takwa itu. Satu perintah, dua larangan. Ya, maka katanya Imam Ghazali, akan aku beri isyarat atau petunjuk akan dua bagian, perintah dengan larangan. Dan nanti akan aku bahas yang ketiga. Bagian ketiga supaya kitab ini lebih sempurna dan juga lebih mencukupi dari istilahnya banyak kitab. Seseorang yang sungguh-sungguh mempelajari ini kitab, dia akan tahu hakikatnya takwa. Nah, supaya dipahami terlebih dahulu, ada bagian faraid wa nawafil. Supaya kita tahu perintah Allah terbagi jadi dua. Perintah Allah terbagi jadi dua, yaitu fardu dan sunnah. Perintah Allah fardu dan sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Fardu ini adalah modal pokok. Fardu tidak bisa ditawar-menawar. Fardu jangan sampai kemudian kita mengabaikan. Apapun alasannya, apapun uzurnya, apapun, fardu jangan main-main. Fardu jangan. Ya. Dan kalaulah umpamanya ada pertanyaan, tapi kalau aku nanti uzur gimana? Udah, jangan berpikir uzur. Nanti kalau datang uzur ada bahasannya dan kau ngerti sendiri. Ya, tapi nggak usah dipikir-pikirkan. Kalau aku nggak bisa gimana? Kalau aku nggak puasa gimana? Kalau aku sakit, jangan kayak gitu. Dalam perintah, niatkan kita amalkan semuanya. Dah, semuanya. Kalau itu nggak usah dibahas. Ya, kalau itu menjadikan kita ini kemudian berpikir mau meninggalkan kewajiban, meninggalkan fardu. Gitu ya. Sampai sering saya sampaikan, kita kepingin sholat jamaah sungguh-sungguh, serius, berdiri, khusyuk sampai mati, dah. Sampai mati. Tapi Ustaz nanti kalau udah tua, nanti Ustaz kalau uzur, nanti kalau sakit, saya nggak mikir itu. Yang penting niat dalam hati kepingin ibadah dengan sempurna.
Tapi bagian orang belum apa-apa udah mikir. Tapi kalau aku nanti encok gimana? Nanti kalau aku belum encoknya sudah berpikir ingin meninggalkan kewajiban. Tapi kan uzur, tapi kan. Nanti kalau aku sakit gimana? Nanti kalau udahlah Pak, pokoknya yang wajib ini niatkan terus. Ila yaumil qiyamah sampai kapan pun mati kita niat kepingin melakukan fardu dengan sempurna. Melakukan fardu dengan beda. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bi tahsulun najah. Fardu ini adalah modal pokok. Ya, dengannya bisa dihasilkan keselamatan dunia akhirat. Sedangkan wan naflu war ribh wa bil fawzi darajat. Berbekal dirinya dengan yang sunnah-sunnah. Kewajiban semuanya sama Pak. Semuanya antara orang alim sama orang awam, antara orang soleh sama orang penjahat, antara siapapun sama. Wajib sholat 5 waktu, wajib sholat Jumat, wajib Ramadan, puasa, wajib zakat, wajib semuanya sama, gak ada bedanya. Yang membedakan sunnah. Siapa yang perhatian kepada sholat sunnah, siapa yang perhatian kepada puasa sunnah, siapa yang perhatian kepada sedekah sunnah. Ya, siapa yang perhatian pada ini dan lain sebagainya. Ya, dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Ma taqarrabal mutaqarribuna ila bimithli ada'i maftaratu alaihim, wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah mendekatkan diri orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku semisal melaksanakan apa yang aku fardukan. Semisal melaksanakan apa yang aku fardukan. Ini adalah yang termulia, yang terbaik, yang teragung, yang terpenting. Fardu. Ya. Maka mohon maaf, tipu daya setan kadang-kadang perhatian kepada yang fadilah tapi mengabaikan yang wajib. Ini diantara tipu daya setan. Tahajud tengah malam. Ya. Subuh kurang 15 menit tertidur. Lewat subuhnya. Ya, tipu daya setan. Mohon maaf. Sedekah. Ya, bikin kenduri, berangkat haji, berangkat umroh, tapi utang nggak dibayar. Gimana itu? Ya, utang yang pertama kali menjadi kewajiban. Hati-hati dengan tipu daya setan. Dibisik-bisikkan kita akan fadilah sebuah amal, tapi yang wajib diabaikan. Dan berapa banyak yang semisal itu kadang kita kurang perhatian. Ya, royal sama kawan, royal sama relasi kerja, royal sama sahabat, nongki setiap malam. Ngopi mie Bangladesh apalagi namanya semuanya, wah top dah, seneng. Tapi sama istri pelitnya naudzubillah, sama anak pelitnya naudzubillah. Ini tipu daya setan ini. Ya, jadi sama istri kewajiban ya, nafkah wajib. Mestinya harus lebih. Sampai Nabi bersabda, ya, shadaqah luqmatun haluha fi shadaqah. Yang afdal adalah ibarat. Ya, maka di sini supaya kita pahami, yang wajib jangan diabaikan. Setelah wajib baru berpikir sunnah. Pikir sunnah. Dalam pelaksanaan juga demikian. Kesungguhan melakukan yang wajib, semisal sholat 5 waktu, kesungguhannya harus lebih sungguh-sungguh daripada yang sunnah. Kekhusyuannya, bacaannya, yang wajib lebih meskipun boleh saja saya perhatian kepada sunnah bagus, saya tidak merendahkan sunnah, tapi tipu daya setan. Orang disuruh perhatian kepada sunnah tapi mengabaikan yang wajib.
Terus kemudian wala yazal abdu yataqarrab ila bin nawafil, dan seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang sunnah. Subhanallah, di semua amal wajib pasti ada sunnah. Karena sunnah ini adalah selain penyempurna yang wajib, juga sebagai tangga menuju lebih mulia menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai aku cintai, firman-Nya Allah, sampai aku mencintai dia. Semua ibadah wajib pasti ada sunnahnya. Sholat wajib ada sunnahnya. Puasa wajib ada puasa sunnahnya. Ya, urusan zakat wajib ada juga sunnah. Haji umroh wajib sekali, tapi ada juga sunnahnya. Ya, sama juga demikian umpamanya bakti sama orang tua wajib, tapi ada juga sunnahnya, melebihkan dari bakti, gembirakan orang tua, nyenangkan orang tua dan lain sebagainya. Ya, dan termasuk juga perhatian kepada sanak famili kerabat, itu juga nyenangkan orang tua. Dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang wajib pasti ada yang sunnah. Syahadat wajib. Sunnahnya apa? Zikir. Sunnahnya zikir. Zikir macam-macam semuanya, ya kan? Syahadatnya wajib. Zikirnya sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Maksudnya cinta khusus, cinta istimewa. Yang sebetulnya semua orang mukmin pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya, semua orang mukmin dicintai oleh Allah. Tapi pastinya ada cinta yang lebih khusus. Nah, sekarang kita berpikir kayak gini, Pak. Kita kepingin dicintain oleh orang hebat. Orang hebat itu mencintai semua orang, tapi ada orang-orang tertentu yang lebih dicintai. Pastinya. Ambil contoh ringan umpamanya gubernur, presiden, menteri, pastinya mencintai semua warganya. Ya, mudah-mudahan. Ya kan ya, mencintai semua warganya. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang lebih dicintai dengan pandangan khususnya. Dengan pandangan khususnya, ya, diperhatikan. Wah, iya sebetulnya ya pastinya dia mencintai semua warganya sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Ya, peraturan-peraturan yang tidak membebankan rakyat. Ya, apa yang kira-kira menguntungkan kepada warga dan lain sebagainya. Itu pastinya dipikirkan. Tapi ada yang khusus. Nah, kita pikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai semua hamba-hambanya. Semua hambanya dicintai oleh Allah. Rizki semuanya dikasih. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai meskipun itu sesuatu yang mungkin dohirnya mustahil. Para anbiya menyembuhkan orang yang buta. Orang buta sembuhkan. Nabi Yusuf balikkan masa tuanya perempuan yang sering godain beliau, yang sebagian nyebut namanya Zulaikha, ya kan? Udah tua renta, dibalikkan jadi masa muda. Cuman itu balik masa muda lagi, udah tua balik masa muda. Suatu yang mustahil, ya kan? Dan lain sebagainya dari berbagai macam mukjizat. Demikian juga karomat para aulia salihin. Mulia yang diberikan oleh Allah, cinta khusus. Maka juga termasuk juga afat penyakit orang akhir zaman, tidak mengakui wali, tidak mengakui orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui Allah sama aja semuanya. Itu ya,
Terlepas mungkin tidak semuanya orang kemudian dianggap enak-enakan asal ngomong sedikit keanehan wali, sedikit aneh wali, sedikit ya nampak ganteng dikit wali, nampak sedikit wali ya. Enggak semudah itu, Pak. Ya, apalagi orang akhir zaman. Orang akhir zaman enak saja kemudian ngasih label-label orang. Ini juga termasuk ya menjadikan orang itu akhirnya benci kepada apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang wali-wali itu ada lah, tapi kekurangan kita adalah kita terlalu gampang nyetempel orang wali. Sehingga orang lain akhirnya apalagi ini wali. Gini akhirnya orang nggak senang gara-gara faktor kita sendiri yang menjadikan. Maka oleh sebab itu jangan kita jadi munafir. Munafir itu jadikan orang lari. Ya, dekatkan orang, senangkan orang. Hati-hati dalam bicara. Ya, kita menghadapi orang itu yang sekiranya pastinya adalah oleh sebab itu dahulu sering saya sampaikan. Guru-guru kita itu sering berpesan kalau berdakwah itu berdakwahlah dengan lisan syariat. Dengan maksudnya lisan syariat, jangan sok-sokan kau punya toriko, jangan sok-sokan kau punya syekh-syekh wali, kemudian kau nyebut-nyebutkan yang enggak. Enggak semua orang bisa terima. Tapi bicaralah hadis Nabi, bicaralah ucapan sahabat, bicaralah hukum fikih. Itulah yang manfaat sama orang. Itu manfaat sama melebih-lebihkan. Sebagaimana orang kalau udah benci jatuh kan. Sportif itu sulit. Itu watak kebanyakan orang. Semisal mohon maaf ya, orang kita Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang terlalu meninggi-ninggikan orang sedikit-sedikit kutub. Sedikit-sedikit kutub. Ini kutub ini kutub ini. Enak aja ngomong kutub. Kutub itu pimpinan wali seluruh dunia. Asal aja gara-gara punya maulid yang ngajar 1000 udah kutub. Ya, gara-gara di panggung kemudian dikagumin oleh 2000 orang udah kutub. Apanya kutub? Maka hati-hati. Orang kayak gini akhirnya orang membenci akhirnya. Nah sama juga sebetulnya, hampir sama. Kalau orang kita kadang sedikit-sedikit wali, sedikit-sedikit kutub. Orang Wahabrot juga gitu, lebih kurang juga. Mereka nyebut sedikit-sedikit mujaddid. Sedikit-sedikit Syekhul Islam. Ya sama saja, lebih kurang gitu ya. Tapi walhasil ini tadi, supaya kita sportif. Tidak jarang orang itu nggak bisa sportif, kebanyakan orangnya. Kalau senang sama orang dipuji-pujinya setinggi-tingginya melebihi kadarnya. Kalau benci, jangan bilang tidak ada capek. Tengok. Gak lebih dari 1 bulan mau fitnah kita. Gak lebih dari 1 bulan mau fitnah kita. Biasa aja kita sama orang. Jangan terlalu kemudian kagum dipuji sama orang dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri. Diri kita ini tahu sendiri. Maka berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad, termasuk kebodohan orang yang mempercayai praduga orang lain dengan meninggalkan keyakinan dirinya sendiri. Kebodohan, bodoh. Orang yang percaya dengan praduga orang lain. Orang menduga kita baik, kita percaya. Tapi kita meninggalkan keyakinan diri kita sendiri. Apa lain? Kita tahu ya diri kita ini apa, gitu ya. Kita tahu sendirinya diri kita gimana itu kita tahu. Jangan pula keyakinan kita pada diri kita sendiri dihilangkan gara-gara praduga orang. Gara-gara praduga. Di sini tadi kita sampaikan, ya. Faida ahbabtuhu. Kalau aku udah mencintai dia, terusannya hadis. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya. Pendengarannya dia lewat tembus ke entah berapa jarak jauh. Ya, semisal ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika khutbah, beliau meneriakkan ya Sariya al-Jabal, ya Sariya al-Jabal. Pasukan gunung.
Semua sahabat yang dengarkan bingung ini. Keluar dari jalur khutbah, tahu-tahu ya saya al-jabal, ya saya al-jabal. Ternyata apa yang terjadi? Saat itu Sayyidina Umar itu kan mengirim pasukan yang apa itu? Yang akan menyerang satu daerah. Dan daerah itu sangat jauh sekali. Sudah perjalanan berbulan. Perjalanan berbulan. Sayyidina Umar mengetahui bahwa mereka akan melewati satu lembah di antara dua gunung yang musuh-musuh sudah siap di atas gunung dengan panah-panah. Maka Sayyidina Umar mengingatkan mereka saat beliau berkhutbah, ya saya al-jabal, pasukan gunung, pasukan. Akhirnya pasukan tersebut kemudian menaiki gunung dari dua sisi, akhirnya dimenangkan oleh para sahabat. Kalau mereka melewati lembah itu, mereka terkepung dan akan banyak terbunuh. Nah, suara dari kota Madinah sampai. Disebut mukjizatnya Nabi. Dari antara mukjizatnya. Kalau disebutkan ketika haji wada yang ikut Nabi itu 124.000 sahabat. Bisa Anda bayangkan kira-kira kumpul 124.000 itu seberapa banyak orang kira-kira? Umpamanya pernah kita buat maulid di Gor Astaka, hadir lebih kurang 15.000. Son mati, kacau Pak. Baru 15.000, nggak terdengar sama sekali, orang ngobrol kayak apa dah. Ini 124.000 yang jauh mendengar suara Nabi sebagaimana yang dekat dengar suara Nabi. Mukjizat Nabi. Dan subhanallah, kadang-kadang masih ada keramat dari sebagian kiai-kiai tua, guru-guru kita dapetin spesial. Ngaji di depan beliau, apa kayak ini kiai, udah tua. Dengarnya remang-remang. Di luar masjid sama juga dengarnya remang-remang dikit. Pokoknya walhasil harus didengarkan serius, harus sungguh-sungguh. Sebagian kawan ngomong dengan kadar kesungguhan dan keikhlasan ngaji. Siapa yang ikhlas ngajinya dengar, yang tidak ikhlas ngajinya nggak dengar meskipun dekat. Walhasil ini tidak mungkin dijelaskan dengan teori, nggak percaya orang yang tidak mengalaminya sendiri, sulit percaya. Tapi itu ada. Gimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya sehingga kalau udah dicintai sama Allah, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan pandangannya, matanya yang dia memandang dengannya. Para aulia sholihin memandang bisa jadi bukan sekedar pandangan jauh di masa itu, bisa jadi lebih dari masa itu. Gak sedikit Pak ucapannya kiai-kiai tua dulu, para habaib tua dulu, ngomongnya udah 15 tahun baru sekarang terjadi. Ngomongnya 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dari mana pandangan matanya? Maka jangan dianggap orang kafir punya radar, orang kafir punya alat live streaming, bisa melihat jarak jauh, kemudian Allah tidak punya gitu. Allah juga punya, diberikan kepada para hamba-hambanya yang saleh. Walisanahu alladzi yantiqu bih, lesannya yang dia berkata-kata. Dia setiap berkata-kata terjadi. Kalau udah dicintai sama Allah Subhanahu wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangannya yang dengannya dia memukul.
Nabi Musa mukul satu orang langsung mati. Pukulan apa ini Nabi Musa ini? Masa sekali mukul mati? Berapa kuatnya mukulnya Nabi Musa? Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengangkat pintu Khaybar, pintu gerbang Khaybar dalam peperangan Khaybar. Kemudian dilemparkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berkata para sahabat, selesai perang Khaybar, kami 30 orang gerakkan itu pintu gak sanggup. 30 orang kami gerakkan, kami angkat gak sanggup. Sayyidina Ali ngangkat dengan apa? Ada waktu-waktu tertentu. Ya, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan. Sulit untuk dibuat. Itu cerita khurafat. Enggak sekali, 2 kali cerita kok yang kayak gini kok. Ratusan ribuan kejadian kok. Ya meskipun bukan kok kemudian dijadikan dongeng-dongeng di cerita-cerita di kedai kopi, bukan. Tapi nggak boleh, nggak percaya. Nggak percaya itu berarti Anda menafikan kudrat Allah. Nggak percaya itu berarti Anda membenci para aulia Allah. Yang para aulia itu adalah kekasih Allah. Yang membenci aulia, menyakiti aulia, itu menjadi tanda dimusuhin oleh Allah. Allah mengumumkan perang dengan dia. Maka disinilah sportif dalam masalah ini adalah 1, kita percaya. 2, jangan asal cerita kecuali kepada orang yang sekiranya hatinya baik. Jangan menjadikan orang tambah jauh dari agama. Kenapa? Karena kita tidak boleh, Pak. Untuk munafir itu nggak boleh. Munafir itu menjadikan orang jauh dari agama, itu nggak boleh. Belajar, mudahkan orang belajar. Senangkan orang belajar. Kadang-kadang kita orang lucu, ada orang kok ngomong pula sama muridnya. Model bacaanmu Fatihah kayak gini, 2 tahun gak selesai kok baca Fatihah. Yang belajar ini belajar Fatihah aja aku 2 tahun. Gak usah ngaji lah. Gak usah lah. Ini contoh munafik ini. Orang jadikan orang gak mau ngaji kayak gini. Mudahkan lah. Gampangkan orang ngaji. Saya tidak merendahkan sanadmu, tidak. Saya nggak merendahkan kau punya guru kiroat atau guru ini segala macam kiroatu sab'ah. Tapi kau ngajarin anak-anak Fatihah. Jangan pula ngomong, kalau modelmu Fatihah kayak gini, nggak bisa diatur. 2 tahun nggak bisa selesai kau Fatihah. Dibilang 2 tahun Fatihah aja, Pak. Cemana sampai Quran? Nggak ngaji lah sekalian. Ya kan? Jangan jadi munafik. Gampangkan masalah, gampang. Insya Allah semuanya bisa. Ngafalkan Quran semuanya bisa, dimudahkan. Sehingga orang senang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان في صحة وعافية تامة ولطف كامل يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.